bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan, haleluya. Bersyukur. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Biarlah damai-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam diri kami. Biarlah Roh-Mu senantiasa mengalir setiap hari di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan. Berbicaralah kepada hamba-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan hari ini saya beri tema berkat rumah tangga, ya, berkat rumah tangga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menyikapi kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan ini bersama-sama tentang perkawinan atau pernikahan di Kana. Dalam pembacaan ini jelas sekali bagaimana terjadi satu peristiwa yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah ada di benak dari kedua mempelai dan juga keluarga dari kedua mempelai, yaitu kehabisan anggur. Dalam beberapa literatur yang ada, di dalam Alkitab juga dinyatakan bahwa anggur ini lambang sukacita. Dan saudara tahu bahwa dalam tradisi Yahudi, anggur ini memegang peranan yang penting sebagai lambang sukacita ketika mereka melaksanakan pesta pernikahan. Oleh sebab itu, ketika pernikahan di Kana ini terjadi peristiwa yang tidak diduga oleh kedua mempelai, oleh keluarga mempelai, oleh pelayan-pelayan dengan kehabisan anggur, tentu hal ini bisa mempengaruhi, sekali lagi bisa atau sangat mempengaruhi keadaan yang terjadi pada pesta pernikahan di Kana. Cerita pesta pernikahan di Kana ini, saudara, perkawinan di Kana ini, saya yakin saudara sudah mendengarnya mungkin dari sekolah minggu dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara kota Kana, ini daerah kecil saudara ya, desa yang kecil yang berada di Galilea dekat kota besar yang namanya Nazaret. Dan di tempat itu terjadi atau berlangsung pernikahan juga bukan di tempat yang mewah. Bukan di tempat yang mewah. Dan dalam pesta pernikahan di Kana ini tentu ada undangan, namanya juga pesta pernikahan. Ada undangan, ya. Berbeda dengan kondisi sekarang ini, new normal, ya. Bahkan yang terjadi beberapa waktu lalu dalam pesta pernikahan di Surabaya, saudara, sudah tidak menggunakan cara-cara yang namanya prasmanan atau penerimaan tamu dengan cara bersalaman, bukan saudara. Tetapi dalam pesta pernikahan di Kana ini kita ketahui bersama bahwa ada satu sukacita yang luar biasa. Dan dalam pesta pernikahan itu tentu hadir kerabat, hadir sahabat, hadir rekan-rekan dari kedua mempelai, dari keluarga yang ada. Bahkan di dalam firman Tuhan dicatat bahwa
Yesus juga hadir di situ. Yesus hadir di pernikahan itu. Pernikahan, saya yakin bagi saya dan saudara, khususnya kita yang sudah menikah, pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Pernikahan adalah sesuatu yang bukan main-main, saudara. Ya, bukan main-main. Oleh sebab itu, Allah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sebuah pernikahan. Allah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sebuah keluarga. Kalau saudara bertanya apa iya? Kita bisa melihat kembali pada penciptaan awal manusia. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setelah itu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan pasangan dari Adam yaitu Hawa, dan Alkitab mencatat Allah memberkati mereka. Saudara bisa lihat itu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Mari saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan kepada saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jelas sekali Allah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keluarga. Allah yang membangun lembaga keluarga. Allah yang memberkati keluarga. Kenapa Allah memberkati keluarga tersebut? Karena Allah, Alkitab mencatat di dalam Kejadian 1 tadi, Allah ingin pasangan suami istri yang namanya Adam dan Hawa ini beranak cucu, bertambah banyak dan menguasai bumi. Dan tentu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Kita kembali dalam peristiwa pernikahan di Kana. Pada pesta pernikahan di Kana ini, kita sudah membacanya bahwa terjadi kekurangan anggur. Dan itu merupakan peristiwa atau keadaan yang sangat fatal bila terjadi kekurangan anggur. Sebab dengan adanya anggur tersebut yang menjadi lambang sukacita, orang-orang bisa bersukacita bersama-sama dengan undangan yang ada. Kedua mempelai bisa bersukacita dengan undangan, dengan hadirin, dengan siapapun juga yang hadir di situ. Dan di dalam pelaksanaan pernikahan itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di dalam pernikahan itu. Selain kehabisan anggur, tentu juga peristiwa yang terjadi yang kita baca bersama-sama, adanya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada pernikahan di Kana tersebut. Padahal saudara, sebelumnya belum pernah Yesus melakukan mujizat. Yesus berkata kepada ibunya Maria, mau apakah engkau hai ibu? Waktuku belum tiba. Karena memang Yesus sebelumnya tidak pernah melakukan mujizat-mujizat yang ada. Tetapi dalam peristiwa pernikahan di Kana itu, Yesus melakukan mujizatnya yang pertama. Artinya apa saudara? Yesus menaruh perhatian yang sangat besar, Yesus menaruh perhatian yang sangat penting dalam sebuah keluarga.
Bagi Yesus, keluarga menjadi barisan terdepan untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, Yesus menaruh perhatian ini. Dia tahu bahwa keluarga akan menjadi kekuatan yang sangat besar bila keluarga itu senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Apa dampaknya, saudara? Apa dampak yang terjadi pada pesta pernikahan di Kana tersebut? Yuk kita lihat bersama-sama dampaknya. Coba saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada satu kegalauan yang terjadi di dalam diri Maria. Ya, sebab Maria ambil bagian dalam pesta itu. Salah satunya memperhatikan, ya, mungkin yang saya boleh katakan memperhatikan konsumsi snack yang ada di dalam pesta itu. Dan salah satunya yang diperhatikan adalah anggur. Nah, saudara, dampaknya bila di dalam pesta itu kehabisan anggur, sudah pasti keluarga akan menanggung malu. Pasti. Ada enggak Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pesta pernikahan terjadi kekurangan makanan. Dan saudara, namanya konsumsi pasti akan menjadi bahan pembicaraan. Ketika kurang. Dan saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah sampai terjadi hal itu, pasti akan menjadi bahan pembicaraan. Dan ini ditakuti oleh keluarga mempelai dan khususnya ibu Yesus yang mengetahui hal itu. Ia risau, kasihan, bagaimana dengan keluarga mempelai ini? Kalau nanti terjadi kekurangan anggur, apa yang orang-orang akan katakan nanti? Sementara tradisi Yahudi mencatat bahwa anggur itu harus wajib ada sampai selesainya upacara pernikahan itu. Harus ada, harus standby terus. Pasti keluarga akan malu. Dan pasti para undangan akan mencemooh keluarga mempelai. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah ibu Yesus, apakah Maria tinggal diam pada saat pesta itu? Ternyata tidak. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Maria datang menemui Yesus. Maria datang menyampaikan hal itu kepada Yesus. Padahal Yesus belum pernah sekalipun melakukan mujizat. Tapi Maria yakin sekali bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu di luar pikiran Maria. Saudara perhatikan baik-baik, Maria belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat sekalipun. Karena memang Yesus belum pernah melakukan mujizat. Tetapi Maria yakin bahwa Yesus tahu apa yang harus dia lakukan terhadap keluarga dan juga mempelai yang ada. Yesus tahu itu. Maria tahu semuanya. Bahwa Yesus sanggup melakukan semuanya. Apakah berhenti sampai di situ, saudara? Tidak. Ternyata ketika Maria mengetahui hal itu, Maria mengadakan kerjasama dengan para pelayan. Ada kerjasama antara Maria dan pelayan. Maria berkata kepada para pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan olehnya, lakukan.
Apakah pelayan-pelayan juga tahu bahwa Yesus akan melakukan mujizat? Tidak. Kita mencatat Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi air ke dalam tempayan. Ke dalam tempayan. Ada berapa tempayan? Alkitab mencatat tadi saudara, ada 6 tempayan. Dan 6 tempayan ini masing-masing berisi 2 atau 3 buyung. Satu buyung dikatakan bahwa dalam perhitungannya kurang lebih 32 liter. Berarti banyak ya saudara ya. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa air itu fungsinya untuk apa saudara? Untuk pembasuhan, membasuh tangan, membasuh kaki. Menurut saudara, kalau untuk membasuh tangan, untuk membasuh kaki, apakah itu air bersih saudara? Dalam artian apakah itu air yang sudah dimasak? Namanya juga untuk membasuh tangan dan kaki. Nah, ternyata tradisi ini sekarang terulang kan di new normal ini. Coba saudara pergi ke toko-toko ya. Di depan toko-toko wajib ada tempat untuk mencuci tangan. Ya kan sekarang saudara? Seperti itu fungsinya. Bukan air yang masak saudara. Ya para pelayan ini tidak berbantah-bantah saudara. Mungkin dalam benaknya saudara, opo Yesus suruh ngambil air dan juga diisi di tempat tempayan yang tidak lain untuk mencuci tangan, untuk mencuci kaki, untuk membasuh tangan dan kaki. Mungkin mereka bertanya seperti itu saudara, tetapi ya sudah mereka melakukannya. Mereka tidak berbantah-bantah sedikit pun. Artinya apa? Para pelayan-pelayan ini bekerja bersama-sama baik dengan Maria dan juga mereka taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka meresponi semuanya. Mereka meresponi. Bagi pelayan-pelayan ya sudah pokoknya bagaimana caranya mereka nggak tahu. Yang penting anggur itu harus ada. Bagi Maria juga nggak mau tahu bagaimana caranya Yesus melakukannya. Yang penting air itu, anggur itu ada. Dan benar saudara, mujizat itu terjadi. Mujizat itu terjadi. Menjadi pertanyaan buat saya dan saudara malam hari ini. Mengapa keluarga mempelai, mengapa kedua mempelai bisa mengalami mujizat, bisa mengalami berkat yang luar biasa? Mengapa mereka bisa mengalami berkat yang tidak terduga? Dan berkat yang mereka terima itu justru ada di dalam pesta pernikahan mereka. Belum masuk rumah tangga saudara. Belum menjalani rumah tangga. Mereka sudah menerima berkat itu. Benar saudara? Kan belum melewati hari-hari ini saudara. Baru start awal saja mereka sudah mengalami berkat rumah tangga itu. Ini luar biasa saudara. Mengapa bisa terjadi? Mari saudara kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Mengapa terjadi mujizat? Mengapa berkat Allah bisa dicurahkan di dalam keluarga baru itu? Padahal mereka belum menjalani kehidupan berumah tangga.
Mereka mengundang Yesus. Mereka menghadirkan Yesus dalam rumah tangga mereka. Saudara yang akan menikah dan yang juga nantinya mendapatkan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Ingat saudara, libatkan Yesus. Undang Yesus. Dari sekarang doakan itu. Kelak engkau akan mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Penting sekali buat saya dan saudara untuk selalu menghadirkan Yesus. Saudara, kalau saya dan saudara menghadirkan Yesus selalu di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam rumah tangga saya, kita selalu menghadirkan Yesus dalam keluarga kita, maka segala masalah, segala tantangan apapun yang terjadi pasti akan diselesaikan di dalam Yesus. Asal hadirkan Yesus, undang Yesus. Ini penting sekali saudara. Ini poin yang sangat besar dari pernikahan di Kana. Yesus hadir. Bagaimana saya dan saudara menghadirkan Yesus? Adakan mesbah doa di dalam kehidupan saudara. Kadang-kadang capek saudara, udah ngantuk. Tapi mau gak mau tetap harus dipaksakan. Karena kalau sudah dipaksakan, pasti dengan sendirinya akan terbiasa. Mungkin saudara capek karena pekerjaan saudara. Saudara capek dalam aktivitas saudara sehari-hari. Tapi paksakan. Saudara yang masih pacaran, kalau itu jodoh dari Tuhan, gak akan kemana-mana. Biasakan dari sekarang, ambil waktu berdoa bersama-sama. Biasakan dari sekarang. Apalagi sudah masuk di dalam rumah tangga. Jangan taruh Yesus di belakang saudara. Taruh Yesus yang ada di depan saudara. Maksud saya, biarkan Yesus yang menuntun rumah tangga saudara. Dan biarkan saudara taat akan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam keluarga saudara. Sebagaimana Yesus perintahkan pelayan-pelayan, sebagaimana Yesus perintahkan Maria, demikianlah ketika Yesus memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara, maka saudara pasti bisa melewati semuanya. Namanya di dalam berumah tangga, mungkin itu masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Tetapi satu hal yang mau saya katakan hari ini, biarkan Yesus mengontrol rumah tangga saudara. Biarkan Yesus mengontrol keluarga saudara. Apalagi kita sebagai imam memegang peranan penting dalam perjalanan keluarga kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Hawa melakukan kesalahan dengan mengambil atau menerima buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu dan diberikan kepada Adam sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Siapakah yang dicari oleh Allah? Apakah Allah berkata, Hawa, di manakah engkau? Firman Allah katakan bukan seperti itu. Tetapi firman Allah katakan, Allah mencari Adam
Allah mencari saya, kepala rumah tangga. Allah mencari saudara yang imam-imam dalam kepala rumah tangga. Kenapa saudara? Karena firman itu Allah taruh sebelum Hawa ada, Allah taruh kepada Adam. Dan Allah berharap Adam juga mau membimbing Hawa. Ini penting sekali saudara. Penting sekali. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau belajar dari peristiwa di Kana ini. Bagaimana Allah melakukan mujizatnya yang luar biasa. Yesus memberikan satu jalan keluar yang luar biasa terhadap persoalan yang mereka hadapi. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi seandainya Yesus tidak ada saat pernikahan di Kana itu? Pasti keluarga akan malu. Pasti kedua mempelai akan malu seumur hidup mereka. Akan menjadi bahan cerita. Pada saat itu saudara. Tetapi kehadiran Yesus. Yesus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, hanya Yesus yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ada yang lain mengklaim diri menyelesaikan masalah tanpa masalah, saya enggak percaya saudara. Yang saya tahu hanya Yesus yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Amin saudara. Hanya Yesus. Yesus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Keluarga terhindar dari rasa malu. Sukacita di dalam pesta tetap terjaga. Kalau saudara mau sukacita itu tetap ada dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan pekerjaan saudara, dalam kehidupan pelayanan saudara. Kalau saudara mau sukacita itu tetap terjaga, biarkanlah Yesus selalu hadir di dalam hidup saya dan saudara. Mau itu keluarga, mau itu pekerjaan, mau itu pelayanan, mau itu apapun juga saudara. Kalau Yesus hadir di dalam diri kita, maka semua akan terjaga dengan baik. Tantangan ada, cobaan ya, mungkin datang silih berganti, belum selesai satu datang yang lain, habis itu datang lagi yang lain. Tetapi karena kita ada di dalam Yesus, maka semuanya Tuhan kerjakan sempurna di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengerjakan setengah-setengah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan bekerja, Dia akan kerjakan semuanya itu dengan sempurna. Dan saudara perhatikan, saat semuanya terjadi, saat mujizat itu terjadi, keluarga kedua mempelai dan juga mempelai terhindar dari rasa malu. Bahkan mereka menerima pujian. Yesus begitu konsen dengan keluarga. Bagi Yesus, keluarga atau pernikahan adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang kudus. Untuk itulah firman Tuhan menentang segala hukum yang tidak benar, yaitu hukum perceraian. Kenapa? Karena Yesus begitu menaruh pernikahan sebagai sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa, saudara. Jangan bermain-main dengan keluarga kita.
tidak mengenal umur saudara. Mau itu baru 2 bulan pernikahan, mau itu 1 tahun, mau itu 30 tahun pernikahan, 25 tahun, 40 tahun, bukan jadi jaminan keluarga itu akan bertahan kalau tidak melibatkan Tuhan. Saya pernah mendapatkan seseorang yang rumah tangganya hancur dalam usia pernikahan di atas 30 tahun. Di atas 30 tahun. 30 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh saudara. Hampir setengah hidup kita, benar saudara? Tetapi pernikahannya selesai. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarkan kita membawa keluarga kita. Suami membawa istri ke hadapan Tuhan. Istri mendoakan suami di hadapan Tuhan. Orang tua mendoakan anak. Anak mendoakan orang tua. Demikian seterusnya. Bagaimana dalam keluarga kita, hendaknya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sebab saya dan saudara adalah lambang pernikahan gereja dengan Kristus. Ketika Tuhan datang, Ia mencari gereja-gereja yang sempurna. Malam hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, biarlah kita mau membawa hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami situasi yang kurang baik dalam kehidupan pribadimu. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami tekanan yang luar biasa yang menyerang kehidupan pekerjaanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan pelayananmu. Tetapi jangan lupa ada Yesus yang selalu menyertai kita. Amin saudara. Serahkan semua kepada Yesus. Biarkanlah Yesus berkuasa dan memerintah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.
Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu. Haleluya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Dia. Biarkan Dia menguasai kehidupan saudara. Biarkan Dia mengendalikan kehidupanmu. Mungkin saat ini saudara, kau kecewa. Mungkin saat ini engkau terluka. Mungkin ada begitu banyak hal yang engkau alami di dalam hidupmu. Tapi Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti. Sebagaimana Dia peduli dengan pernikahan yang terjadi di Kana, demikianlah Dia juga peduli dengan saya dan saudara. Haleluya. 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 Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari petugas pelayan perjamuan saudara bisa menjalankan perjamuan kudus. Haleluya. 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 Berseru, panggil nama Yesus. Haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh glory, glory.
menjamah engkau saudara. Biarkan rohnya menjamah engkau. Berserahlah, berserah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, lama sangka kepada ya. Ibaraya lama sangka. Ibaraya lama sangka kepada. Ibaraya lama sangka kepada ya lama lama. Ibaraya lama ya lama lama. Ibaraya lama ya lama sangka. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua beban hidupmu kepada Dia. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan di hidupmu. Dia tahu isi hatimu. Biarkan Dia ambil alih. Biarkan Dia mengambil alih semuanya. Biarkan Dia mengambil alih semuanya. Biarkan Dia mengambil alih semuanya. Iki baraya labasa. Saudara, mari engkau mengangkat roti di tangan kanan. Biarkanlah firman Tuhan datang dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, jangan biarkan hatimu kosong. Biarkan Dia memerintah atas hidupmu. Biarkan Dia menguasai hidupmu. Dia tahu apa yang menjadi beban hidupmu. Dia tahu pergumulan hidupmu. Dia mengerti. Dia peduli. Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Oh haleluya, lapasang kata kabara ya Allah. Iramata kabara ya lapasang kata kabara ya Allah. Kuramata kabara ya lapasang kata kabara ya lapasang kata kabara ya Allah. Kibara ya lapasang kata kabara ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Darahnya dicurahkan untuk saya dan saudara. Pengorbanannya sempurna. Dia tetap sama sekarang dan selama-lamanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Tuhan, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan besar anugerah Tuhan. Oh Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu. Berkati rumah tangga umat-Mu. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Usaha mereka. Dimanapun umat-umat-Mu bekerja, Tuhan memberkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah, yang kecewa Engkau hiburkan. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah hadir di dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Balas berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan apapun itu juga Tuhan. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati.
semuanya Tuhan. Tuhan berkuasa atas kami semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, Amin. amin. Tuhan Yesus